bisa adalah mencoba membuat statistik, prediksi berdasarkan statistik, kira-kira trennya akan seperti apa gitu ke depan, gitu ya. Nah, tapi semuanya belum ada yang pasti. Yang fakta lainnya juga bahwa vaksinnya sendiri memang sudah mulai diteliti. Kalau nggak salah sudah diuji cobakan juga pada manusia, tapi belum bisa rilis dan belum bisa benar-benar digunakan. Artinya, udahlah belum tahu kapan berakhirnya, gitu ya. Kita belum bisa mencegah dengan menggunakan vaksin. Jadi benar-benar mengandalkan sistem imun dalam tubuh kita, gitu ya. Terus fakta lainnya adalah kematian. Yang saya tahu sih sebenarnya ya kalau dari sisi virusnya sendiri, COVID ini kan bukan virus yang paling mematikan gitu ya. Bukan virusnya sendiri yang bikin menyebabkan bahwa ini bahaya, bukan. Tapi justru pandeminya gitu, penyebarannya. Jadi virusnya ini menyebarnya cepat banget sehingga dalam saat yang sama banyak banget orang yang sakit barengan gitu. Karena sakitnya barengan, nggak semuanya bisa tertangani dengan baik gitu. Nah, itu juga membuat kita berpikir bahwa ya kalau misalnya terus-terusan pandemik apa jadinya gitu, akan lebih banyak lagi yang ketolong gitu. Terus ini tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahan ini saya dapat dari diskusi dengan ada rekan di Satgas senior gitu yang kebetulan anaknya dokter di rumah sakit rujukan gitu ya. Dari hasil pengamatan tenaga medis di situ tidak ada yang namanya level keparahannya itu moderate tuh nggak ada, tengah-tengah tuh nggak ada. Awalnya mild, tapi setelah itu akan severe bahkan critical gitu. Mungkin kalau mild ini yang dinamakan ODP gitu ya, gejalanya ringan gitu, masih bisa self quarantine 14 hari. Tapi kalau udah severe, udah PDP, apalagi critical udah masuk ke ICU harus pakai ventilator, itu udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan memang faktanya yang bikin miris adalah makin banyak gitu yang larinya tiba-tiba dari mulai kelihatan nggak apa-apa gitu ya, menjadi severe, terus dari severe nggak lama banget, cepet banget menjadi critical gitu. Terus stigma pada korban, nah ini karena memang kita juga dibilang hati-hati menular, bahkan ada yang bilang itu melalui airborne gitu ya, sampai akhirnya siapapun yang seolah-olah gitu sudah membawa virus itu seringkali dijauhin oleh lingkungan sekitarnya gitu ya, stigmanya menjadi negatif. Makanya kemarin ini sempat ada kasus kan yang di mana ya, yang di rumah sakit Solo ya atau di mana sih yang, nggak ngaku pasiennya, terus tenaga medis banyak yang kena sampai 60 orang gitu. Kenapa nggak mau ngaku gitu ya, kenapa nggak mau jujur mengatakan simptom-simptom gejalanya, karena stigma. Mereka takut kalau pulang ke rumah nanti nggak boleh pulang sama warga dan sebagainya gitu. Terus, kita juga lihat fakta lain adalah pengurusan jenazah korban gitu ya, mengenaskan dan menyedihkan gitu. Di satu sisi sih kalau saya melihat dari sisi kepentingannya ada prosedur khusus itu betul, karena untuk mencegah jangan sampai yang masih hidup jadi tertular gitu ya, terinfeksi. Tapi di sisi lain saya juga bisa berempati bagaimana keluarga rasanya sulit sekali untuk menerima gitu ya, kalau ada keluarga yang meninggal, dibungkusnya aja di-wrap-nya pakai plastik, terus nggak boleh dilihat, bahkan nggak boleh ikut pemakaman dan sebagainya gitu, betapa menyedihkannya gitu ya. Sampai kemarin tuh kan kalau nggak salah di Makassar ya, itu udah beberapa kasus tuh, sampai dihadang kan mobil jenazah, saking nggak boleh sama keluarga Iya. gitu, ya. Terus, mengenai pekerjaan dan perekonomian tidak menentu, apalagi ini udah menjelang Idul Fitri ya, mudik segala macam, yang biasanya kalau normal aja itu harga-harga naik segala macam ya, ini makin lagi nih gitu ya, udahlah banyak PHK dan sebagainya. Terus yang terakhir dan lain-lain dan lain-lain, artinya apa? Masih banyak banget fakta yang menunjukkan bahwa fenomena ini bukan fenomena yang bisa dianggap sepele oleh kita gitu ya. Dan dalam banyak kasus dalam praktek kami di Satgas memang banyak banget kita sudah menangani sekitar 500 klien, itu memang menanggapi fenomena ini dengan serius dan dengan dalam gitu ya. Dan akhirnya menimbulkan keluhan gitu. Ya. Nah ini dampak negatifnya. Tadi kita udah bicara tentang fenomenanya gitu ya.
Nah, ini dampak negatif. Lagi-lagi saya tidak bicara dulu tentang dampak positif. Dampak positif itu anggap aja rezeki, bonus gitu ya, kita simpan aja deh gitu ya. Yang harus kita bantu adalah atau kita tangani adalah ini, dampak negatif. Yang pertama sudah pasti stres dan panik, ya. Stres dan panik ini sudah kelihatan sejak awal. Meskipun ekspresinya tuh beda-beda gitu ya. Ada yang nggak kelihatan, tapi ada yang benar-benar sampai kayaknya terpuruk banget. Panik juga begitu ya. Kalau yang panik itu kemarin sempat awal-awal tuh ada panic buying ya. Semua orang kayaknya belanja gitu ya. Ya, Nyetok barang sampai kayaknya mau benar-benar pas-pas sama kita iPad, ya. benar, gitu ya. Memang faktanya seperti itu. Begitu kita melihat potret fenomena tadi, gitu ya, itu menjadi stimulus ke otak. Otak itu kayak ngasih sinyal gitu, alarm. Gawat nih, gawat nih, gawat gitu. Makanya muncullah reaksi stres dan panik gitu. Terus perubahan dalam banyak aspek kehidupan. Ini sudah pasti dari mulai rutinitas keseharian, dari mulai schedule keseharian gitu ya, schedule kerja karena WFH. Mungkin di sini teman-teman yang kerja ngerasain ya WFH malah lebih sibuk gitu ya, berubah gitu ya. Dari mulai jam bergaul, apa-apa saat bergaul atau cara bergaul dengan teman-teman berubah. Dari mulai makanan yang kita makan juga berubah. Dari pola hidup cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, itu juga udah ada berubah gitu ya. Kayaknya sekarang mau nggak cuci tangan, disuruh nggak disuruh, rasanya ada takut gitu ya, atau merasa bersalah kalau nggak cuci tangan. Itu very basic. Waktu TK kita diajarin, tapi kayaknya bunyi lagi di sini gitu kan. Banyak sekali perubahan ya. Terus kita juga akhirnya harus masuk dalam situasi krisis. Di sini kita semua disadari tidak disadari itu sedang berada di yang namanya survival mode. Jadi state kondisi di mana kita sedang bertahan hidup gitu. Karena ancaman COVID dan lain-lainnya itu masih entah sampai kapan. Kita balik lagi ke survival. Makanya tidak heran akhirnya semua kebutuhan-kebutuhan dasar kayak keluar lagi gitu ya. Sifat-sifat dasar manusia juga kayak keluar lagi, yang dasarnya agresif jadi keluar agresif gitu ya. Yang dasarnya baperan jadi makin baperan gitu. Karena memang akhirnya basicnya lagi tuh keluar gitu karena survival. Terus ketidakpastian. Ya sudah pasti ya, serba ketidakpastian, ketidakpastian kesehatan kita ancaman terus gitu ya, terus ketidakpastian ekonomi, masa depan dan sebagainya. Ini ketidakpastian ini membuat kita menjadi bingung. Pertama bingung harus bersikap gimana, kedua bingung apa yang dilakukan gitu. Terus ini ada yang namanya illusion of safety gitu ya. Illusion of safety ini gini, sebenarnya kalau kita pikir-pikir deh, coba deh. Ada nggak sih situasi yang membuat kita benar-benar safe? Sebenarnya nggak ada. Safe itu illusion. Kita sekarang nih lagi video call lewat Zoom seperti ini gitu ya. Rasanya safe. Tapi sebenarnya kan juga nggak safe. Bisa aja tiba-tiba ada pesawat jatuh, jebret. Kita nggak safe gitu. Ya, itu yang nampak gitu. Belum lagi ini yang nggak nampak gitu. Nah, situasi illusion of safety ini sekarang tuh kayak kayak dipaparkan gitu. Kenapa? Karena musuh kita itu nggak nampak kan. Nggak Virus itu kelihatan, nggak ya kelihatan, berperang dengan betul. yang Jadi kelihatan ya. betul, kita kayak safe, keluarga kita semuanya sehat-sehat aja, nggak apa-apa kok. Dan nggak ada orang masuk ke rumah kok. Kalau ke rumah juga mereka buka baju dulu, ganti baju segala macam gitu. Tapi benar nggak sih safe? Belum lagi kemungkinan ada yang carrier dan sebagainya gitu ya. Iya. Terus muncul gangguan atau penyakit. Nah, ini udah mulai banyak rekan-rekan. Jadi, dalam praktek kami, banyak sekali klien datang, itu berawalnya keluhannya adalah sakit. Sakitnya macam-macam, nanti kita bahas di belakang, gitu ya. Nah, dampak-dampak negatif ini yang harus kita waspadai. Dan ada bagusnya juga sih kalau kita bisa merasakan dampak negatif ini. Paling enggak kita masih punya alarm untuk diri kita, dan akan lebih bagus lagi kalau kita kemudian mencari solusi, mencari bantuan, ya. Nah, ini sedikit tentang stres gitu ya, bahwa eh, ya pandemi sebenar-benarnya nih hampir semua orang, kecuali barangkali anak kecil yang masih polos, dia nggak ngerti, atau orang yang gangguan jiwa berat gitu, dia juga nggak nangkep bahwa ini sebagai sesuatu yang mengancam gitu ya, sesuatu stres, dan bahkan dimaknai traumatik. Traumatik itu stresnya tuh dalam banget, membekas banget gitu.
ya. Nah, tapi meskipun stimulusnya sama, tiap orang itu punya cara yang unik dan berbeda, sangat individual dalam menanggapi stimulus ini. Coba deh di antara kita semua nih di ruangan ini gitu ya, beda-beda tiap orang. Bahkan kembar identik pun juga punya cara dan ekspresi yang berbeda gitu. Apa yang membedakan? Salah satunya, ini cuma salah satu ya, salah satunya adalah window of tolerance. Ya, ini sebelum masuk ke window of tolerance, saya ingin memperlihatkan ini dulu nih. Jadi gini, ini jalur sederhananya gitu ya. Jadi pada saat terjadi pandemik, kita kan sebenarnya sudah punya stres sendiri kan, stres kehidupan yang biasa gitu ya. Tiap orang berhadapan dengan stres sehari-hari gitu. Ada yang levelnya ringan sampai berat, ada yang sederhana sampai kompleks, ada yang cuma satu masalah, banyak masalah gitu. Nah, pada saat jedeng ada pandemik ini, ada yang namanya traumatic event. Kenapa? Karena ya itu tadi, nggak selesai-selesai, semua orang juga kayaknya merasakan, media juga memaparkan gitu ya bahwa ya begini loh gitu. Ya. Nah, pada saat ada seperti itu, stimulus itu masuk ke dalam otak kita di bagian hipotalamus di otak. Hipotalamus itu tugasnya tuh kayak ngasih alarm gitu. Ini ada bahaya nih, ada bahaya. Nah, kebayang nggak kalau udah sebelumnya udah ada alarm, ini tambah lagi ada alarmnya yang sekarang gitu. Nah, alarm ini memacu yang namanya adrenaline glands gitu ya untuk mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Hormon adrenalin itu hormon yang membuat kita siaga. Hormon yang membuat kita selalu siap gitu ya. Ada norepinefrin juga sama fungsinya dengan adrenalin. Terus ada lagi hormon kortisol. Ini untuk ngasih reaksi lari apa lawan nih? Fight or flight. Gitu ya. Itu udah keluar. Nah, akibatnya pada saat itu kita berada dalam situasi stres. Kalau misalnya hormon itu terus-menerus ada, nggak selesai-selesai, nggak turun-turun, nggak reda-reda, akhirnya kita masuk ke dalam situasi yang disebut traumatic stress. Karena kan deep, terus nggak selesai-selesai gitu. Nah, pada saat itu muncullah respon fisikal dan mental gitu. Kita merasa capek, kita merasa pusing, kita merasa nggak enak badan, tiba-tiba kita merasa lemes, otot-otot kita nggak bisa digerakin, kita merasa tiba-tiba sedih yang dalam banget, merasa takut banget, biasanya bisa tidur enak sekarang enggak, dan sebagainya gitu ya. Intinya akan ada yang namanya respon dari diri kita. Nah, bagaimana respon itu tergantung salah satunya oleh yang namanya window of tolerance. Ini saya akan kenalkan window of tolerance. Jadi window of tolerance itu adalah satu ilustrasi atau gambaran seberapa luas atau seberapa sempitnya seseorang itu bisa berespon terhadap situasi stres dan trauma. Biasanya respon ini berkaitan juga dengan respon fisik gitu ya, karena bicaranya masalah kerja di otak. Ini saya kenalkan dulu, nanti slide berikutnya kita lebih menggambarkan seperti apa. Jadi ini ada garis gitu ya, yang di tengah ini adalah window kita gitu. Apapun yang terjadi di diri kita, kalau masih dalam di batas zona aman gitu ya, zona optimal ini nggak kerasa. Sehari-hari kita stres, dari bangun tidur mungkin ada mikirin kerjaan udah agak naik tuh. Keluar dari rumah kena macet, naik lagi stresnya. Nanti sampai di kantor agak turun. Nanti ketemu mahasiswa yang macam-macam agak naik lagi gitu ya. Atau di tempat kerja ada yang gimana-gimana, ada naik lagi terus aja. Tapi masih di dalam zona yang ini gitu. Nah, ada kalanya pada saat ada trigger atau pencetus yang sifatnya traumatik, itu kita bisa menanggapinya dengan dua cara. Hyperarousal, jadi begitu kuat tanggapannya, atau justru malah hypo, ya. Nah, pada saat kondisi ini udah di luar ambang ini, gitu ya, kita berada di yang namanya di survival response atau survival area. Ada yang namanya fight, flight, atau cry for help. Ini yang cry for help ini tuh benar-benar literally memang nangis bisa atau simbolik. Simboliknya dari apa bentuknya? Biasanya gangguan fisik ya atau lemah gitu ya, rasanya lemes banget perlu bantuan. Atau sebaliknya yang hipo, freeze
udah nggak bisa apa-apa gitu ya, atau submit benar-benar pasrah, nerima aja deh, nerima aja, tapi nggak dengan perasaan apa-apa gitu. Ya bayangkan aja kalau memang situasinya gawat tapi nanggapinnya biasa-biasa kan juga nggak appropriate gitu, ya. Nah ini untuk lebih jelasnya ini. Nih, jadi seperti tadi dibilang ya, ini, di garis yang abu-abu ini garis yang memang, sehari-hari kita gitu ya. Kita memang punya stres gitu ya, tapi masih ada di ambang, batas, toleransi kita gitu ya, masih di dalam normal range gitu. Nah tiap orang lebar sama sempitnya itu beda-beda gitu ya. Nah udahlah kita lagi ada nih, lagi naik turun gitu, tiba-tiba ada pandemi Covid ya. Itu secara mendadak, secara tiba-tiba, dan secara, massal itu membuat segalanya berubah, gitu. Nah, ada kalanya orang bereaksi itu, sedemikian kuat, hyper, ya. Kalau hyper ini lihat yang ada di garis merah yang di atas itu kan ada flat tapi di atas terus gitu ya, itu yang berbahaya tuh. Kalau dia nggak turun-turun, dia on terus mode-nya gitu ya, itu yang bahaya. Ya, atau sebaliknya, saking udah nggak tahu harus gimana gitu ya, sampai udah nggak bisa bereaksi apa-apa, itu hyperarousal gitu. Di bawah, kalau sebentar aja masih nggak apa-apa ya, tapi kalau terus aja kan flat terus gitu ya, itu yang berbahaya. Nah, kalau sampai tidak, dilakukan satu penanganan intervensi terhadap, window of tolerance ini yang akan terjadi gitu ya. Kalau yang hyper itu ada di kanan atas, yang hypo ada di kiri bawah. Apa saja yang akan terjadi? Pertama, anxiety, mungkin sudah pada tahu kecemasan. Itu umum sekali terjadi, tapi kalau terus-menerus bisa menyebabkan gangguan yang lebih serius, yaitu gangguan kecemasan. Terus panik, ada hyperactivity, kita tiba-tiba entah gimana, kayaknya mendadak nggak mau diem, banyak sekali yang ingin dikerjakan. Sebenarnya kenapa? Karena tubuh kita itu menanggapi situasi yang nggak menentu, situasi yang, stressful gitu ya. Terus exaggerated startle, ini tuh semacam kayak syok gitu. Jadi takut tapi, berlebihan gitu, ya. Dan dalam kondisi pandemik banyak yang gini gitu ya, jadi sesuatu yang situasi yang kayak normal, dalam tanda petik ya, normal gitu, Mhm. semua orang takut gitu. Terus inability to relax, susah banget untuk rileks. Padahal kalau dipikir-pikir, kita tuh di rumah sendiri, tempat tidur di depan mata gitu ya, tapi susah sekali untuk rileks, susah sekali untuk, tidur dengan tenang gitu ya. Terus kita gelisah ya. Terus, kayak ada satu klien saya tuh sampai suaminya yang refer ke kami karena istrinya tuh jadi ngigau terus tiap malam, gitu. Jadi Gelisah gitu ya? gelisah heeh, ngigau terus gitu. Terus ada hypervigilance ini jadi waspada, alert terus. Kalau ini nanti gini nggak ya? Kalau ini gini nggak ya? Tapi kan nanti ini gini terus, waspada terus, itu kan tegang banget gitu. Ya pasti restless lah gitu ya. Terus, digestive problem ini mungkin ada yang merasakan gitu ya, masalah gangguan pencernaan. Kalau suami saya sih mengalami ini, mendadak dia constipation. Padahal makan sayur udah, buah udah segala macam gitu ya. Ternyata mungkin karena dia stres sebenarnya gitu. Kayak Terus saya ada emosi mmm, kenapa, Kang? iya, saya juga tiba-tiba mah kambuh, lambung Mah pada kambuh. ya. Betul. Dan banget yang urusan digestif ini tuh, bermasalah. Ada yang bilangnya mungkin karena kebanyakan makan ya, di rumah makan mulu, ada yang berpikirnya gitu. Ya bisa juga sih gitu ya. Terus ada emotional flooding. Kalau biasanya dalam garis yang abu-abu, kita juga kan ada pelibatan emosi ya. Tapi kita masih bisa mengelola itu dengan baik. Nah, kalau ini tiba-tiba rasanya sedihnya banget, takutnya banget, ada keselnya iya, segala macam emosi emosi yang negatif tentu aja gitu ya. Itu sedemikian datang bertubi-tubi dan intensitasnya tinggi gitu. Terus chronic pain, nah chronic pain ini terutama orang yang memang sudah punya, gangguan penyakit kronis gitu, yang biasanya diabetes kadar gulanya bisa teratasi dengan obat diabetes gitu ya, sekarang tuh nggak bisa gitu ya. Terus yang, hipertensi biasanya dengan dosis yang biasa itu turun kok, tekanan darahnya, sekarang jadi nggak bisa gitu. Terus sleeplessness tadi nggak bisa tidur, terus hostility and range. Nah, yang rage dan hostility ini coba lihat di TV.
mulai banyak loh. Kayak misalnya, jadi kayak sumbu pendek gitu. Hanya diingetin baik-baik, "Bapak, tolong pakai maskernya ya." Wah, langsung tuh Hmm. responnya tuh, "Masker nggak masker itu urusan saya, hidup mati saya nggak takut sama Bapak, saya takutnya cuma sama Allah." Wah, pokoknya kenapa jadi marah gitu, ya. Karena sebenarnya dia sedang berada di hyper arousal zone gitu, ya. Nah, sekarang kita yang di bawah nih, barangkali teman-teman coba melihat, ada nggak orang sekitar atau barangkali diri sendiri adanya yang justru yang di bawah nih, hypo ya. Depression teman-teman semua udah pada tahu, depresi itu situasi di mana seseorang sedih banget kayak nggak bisa apa-apa, putus asa, udah kayak mau hidup tuh udah hampa banget gitu ya. Terus flat of affect, yang harusnya kita takut atau kita punya emosi tertentu gitu ya, ini tuh datar-datar aja, kayak numbing, emotional numbing kata lainnya. Jadi nggak bisa ngerasain sensasi bahwa ini tuh ancaman gitu. Padahal kan juga perlu gitu ya. Lethargy kayak nggak ada energi gitu. Deadness kematian. Biasanya kematian ini berhubungan dengan depresi, kasus bunuh diri atau misalnya kekurangan cairan karena kalau orang depresi kan dia biasanya malnutrisi juga gitu. Terus exhaustion rasanya kok capek terus padahal di rumah doang gitu. Biasanya rasanya lebih capek dari ini ke kantor, sekarang kok kayaknya lebih capek ya gitu. Terus, eee chronic fatigue ini mirip gitu ya, rasanya capek terus. Disorientation, nah disorientation ini lebih pada gini loh, eee, ini kan kondisinya gini nih, saya sebenarnya terancam, tapi saya nggak tahu minta tolongnya ke siapa ya? Saya nggak tahu kalau mau ngeluh, ngeluh ke siapa ya? Saya nggak tahu kapan ya saya akan begini. Baiknya gimana ya? Kayak disorientasi. Dalam kasus yang biasa, seperti itu masih mending ya. Tapi kalau udah sampai kesadaran akan diri sendiri gitu ya, akan ruang dan waktu, sekarang tuh hari apa, tanggal berapa, jam berapa, ini tuh ada di mana, di kota apa, sampai terganggu, itu gangguan jiwa berat gitu. Dan itu Covid ini bisa menjadi pencetus itu, gitu. Terus ada disconnection, disconnection ini seseorang dengan sengaja, dan ini barangkali teman-teman juga pernah mengalami atau ada orang dekat-dekatnya juga mengalami, secara sengaja kita nggak mau kontak sama orang lain yang biasa kita kontak. Yang biasanya mau seseruan gitu di WA group misalnya, malas banget buka buka WA group gitu ya. Yang biasanya suka pengen chatting khusus sama sobat gitu, chit-chat-chit-chatan, sekarang malas banget gitu, ya. Kita dengan sengaja disconnection. Nah, ada yang lebih serius lagi yaitu dissociation. Dissociation itu kita kayak, eee, kita kayak ada di luar situasi yang sekarang, gitu. Kalau kita nonton berita gitu ya, Covid, kita seolah-olah kayak nonton orang aja kita nggak ada di situ. Kita sengaja secara tidak sadar, kita kayak sengaja lepas detach dari, apa yang terjadi sekarang, gitu. Harusnya kan kita attach karena kita memang bagian di situ gitu ya. Yang parahnya ada namanya dissociative disorder. Terus ada kompleks sindrom. Kompleks sindrom ini gini, ini kan trauma ya, bermakna stressful dan traumatic. Yang kompleks sindrom ini kalau dalam konteks trauma, itu seringkali disebut juga kompleks trauma. Jadi kita sudah punya trauma yang belum selesai gitu ya, atau kita sebelumnya trauma banyak ya, inilah, ini, dapat lagi ini. Sampai kita udah nggak bisa ngerasain sensasi apa-apa lagi begitu ada Covid. Karena sebelumnya udah terlalu banyak gitu, udah overwhelmed, ya. Terus rasa sakit di bagian tubuh biasanya, ya. Terus tekanan darah turun karena memang kita nggak bisa bereaksi apa-apa, alarm tadi juga seolah-olah diblok, udah ini nggak apa-apa kok, tapi nggak apa-apanya itu benar-benar nggak apa-apa gitu, sampai akhirnya tekanan darah juga turun, ya. Terus, ini perut, digestion sama sih sama yang tadi, ya. Nah, main dong, gitu kan, ya. Nah, pada saat ini terjadi, ada 2 hal yang biasanya dibantu dalam, langkah intervensi untuk window of tolerance ini. Ada intervensinya, biasanya dibantu oleh profesional. Itu pertama mengelola respon fisik dan emosi, gitu ya. Jadi si, grafik merahnya ini dikelola supaya tidak terlalu ke atas terus atau paling tidak mulai ada turunnya, gitu ya. Sekaligus window of tolerance-nya dilebarin, gitu ya. Sehingga seolah-olah semuanya itu ada di
zona yang tolerable gitu. Nah, ini memang ada perlu dibantu sih gitu ya. Oke. Nah ini kalau tadi kan ini ya, ini kalau yang tadi ini pada saat kejadian saat ini baru terjadi. Tapi rupanya COVID itu juga bisa menjadi pencetus yang namanya pre-existing psychological problem. Jadi dulunya gitu ya udah mengalami ini, stabil, nggak muncul, terkendali gitu ya, nggak muncul masalahnya, keluhannya, tiba-tiba ada COVID muncul dan biasanya lebih parah dari situasi yang sebelumnya. Kalau yang kami amati gitu titik bawahnya itu titik bawah apa titik atas ya? Oh, titik atas. Jadi muncul naik gitu ya. Ini begitu sekarang muncul naiknya itu lebih tinggi dari titik yang terakhir dia ditangani. Nah, kalau di kami di Satgas Covid HIMSI IPK sekitar ini sedang diteliti sih datanya oleh kami gitu ya. Kami ada tim peneliti juga di situ. 84% itu gangguannya psikosomatik. Ya, itu yang paling kerasa. Barangkali teman-teman semua di sini juga begitu ngerasanya, gitu ya. Gangguan psikosomatik itu gangguan yang dirasa oleh tubuh, gitu ya. Biasanya yang menyerang pada bagian organ tubuh yang lemah. Tiap-tiap orang tuh beda-beda. Ada yang pencernaan, kayak Kang Iman tadi, gitu ya. Ada juga yang ke arah kepala, migrain lah, vertigo lah, gitu ya. Ada yang kulit, tiba-tiba kaligata. Kaligata tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kaligata ya? Eh, Gatal gitu ya. itulah gitu ya, gatal-gatal itu gitu ya dan sebagainya. Ya, sampai ada satu klien kebetulan saya yang tanganin, ini tiba-tiba paralyzed, lumpuh gitu ya. Ini sebenarnya bukan psikosomatik dalam arti kata gangguan kategori psikosomatik, tapi dia termasuk gangguan yang berkaitan dengan ketubuhan. Kalau di dalam DSM-5 itu manual kami dari psikologi dan psikiatri itu masuknya memang gangguan somatik, yaitu conversion. Tiba-tiba lumpuh, nggak ada apa-apa, tiba-tiba lumpuh aja gitu ya, nggak bisa jalan. Ya. Terus depresi dan gangguan anxiety, ini juga banyak gitu ya, cukup banyak. Semalam, baru semalam jam 10 malam saya tiba-tiba ditelepon oleh dokter saya, kebetulan tetangganya ada orang Australia, itu kondisinya gawat banget, rupanya depresi udah 2 hari nggak makan, 2 hari nggak tidur gitu. Nah, pada awalnya sih dia memang udah depresi, tapi cukup tertangani dengan baik. Nah, ini karena ada COVID ini, dia udahlah bukan orang Indonesia, dia homesick-nya juga ada, tinggal sendirian di rumah, ada ketakutan, dia mulai mengembangkan depresi. Yang dikeluhkan cuma satu, "Saya udah mau mati, tolongin saya." Gitu, ya. Hmm. Terus ada gangguan anxiety, terus ada PTSD, ini gangguan trauma ya, post trauma. Jadi seseorang yang pernah mengalami trauma, terus ada melewati fase panik, tapi nggak selesai gitu, jadi namanya PTSD. Terus OCD ini obsessive compulsive disorder. Mungkin di sini ada juga nih. Ada tuh orang-orang yang memang sebelum kejadian COVID itu sudah sedemikian terobsesi mengenai kebersihan. Takut banget ada kuman, gitu ya. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit dilap-lap gitu. Nah, sekarang ada gini, makin lagi gitu. Ya karena kan cuci tangan cuci tangan cuci tangan. Ya udah, makin deh gitu. Terus konflik interpersonal biasanya masalah attachment gitu ya. Attachment itu masalah kelekatan satu individu dengan individu lain. Nah, ini banyak dikeluhkan juga karena yang tadinya nggak terlalu attach jadi dipaksa sangat attach gitu ya. Yang tadinya attach, secure gitu, ketemunya dalam situasi yang nice gitu, tiba-tiba kayak misalnya ibu sama anak nih, banyak anak yang mengeluh, "Baru tahu kalau mama tuh lebih galak daripada bu guru," gitu. Karena ketemu setiap hari ngerjain PR segala macam gitu. Jadi merasa ternyata ibuku nggak terlalu sayang sama aku gitu ya. Anak-anak mencernanya bisa lain gitu. Terus self esteem ini berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan status pekerjaan. Sampai ada yang sudah di PHK klien kami, sudah di PHK sampai dia nggak mau kontak sama teman-teman kerjanya karena takut ditanya, "Kamu lagi ngerjain apa WFH-nya?" Gitu.
ya. Terus problem emosi yang kronis, yang biasanya memang sudah pencemas jadi makin pencemas, ya, yang biasanya baperan makin baperan gitu. Terus agresivitas ini biasanya juga bisa terjadi di dalam rumah, jadi mulai ada abuse, ada pertengkaran dan sebagainya, kekerasan. Relapse, nah ini berkaitan dengan putus obat atau putus perawatan. Biasanya nih pasien-pasien narkoba dan pasien psikiatri. Ya, karena nggak mungkin ketemu atau dari rehabilitasi dibawa pulang, rehabilitasinya kepotong gitu kan, dia mulai mengalami putus obat, gejala putus obat. Yang banyak yang kami terima juga pasien psikiatri. Obatnya habis gitu ya, nggak bisa menghubungi psikiater karena psikiaternya di rumah sakit yang dipakai rumah sakit rujukan COVID gitu. Ini yang kemarin ini saya diskusi dengan rekan yang memang family therapist, angka perceraian itu family and marriage problem itu angka perceraian sana tuh semakin tinggi. Ya, akibat COVID, akibat stay at home justru angka perceraian malah tinggi. Barangkali selama ini karena masalahnya itu laten gitu ya, sudah ada. Selama ini masing-masing pihak bisa escape ke tempat kerja, sekarang nggak ada tempat untuk escape. Jadi bom waktunya meledak deh, gitu ya. Ini saya bikin semacam rangkuman dari itu semua tadi, gitu ya. Rangkuman, jadi individu itu sebenarnya punya dua resource, gitu ya. Ada faktor eksternal dan internal. Eksternal itu pokoknya segala hal yang ada di luar individu, internal yang ada di dalam. Nah, kalau dilihat faktor eksternal dan internal ini ternyata juga sekarang sudah ada yang berubah karena kondisi COVID ya. Setelah kita stay at home beberapa minggu ini, sudah mulai ada yang berubah, gitu. Lalu kita dipaksa untuk merubah segala hal, gitu ya. Social distancing, ini banyak banget permintaan dari organisasi industri yang mengalami masalah dengan social distancing, gitu ya. Stay at home, terus interaksi nyata dengan anggota keluarga yang selama ini mungkin ada saatnya kita nggak ketemu sama orang di rumah, sekarang ketemu lu lagi, gitu ya. Ternyata bikin masalah juga, gitu. Terus justru sama lingkungan sosial kita, teman-teman yang biasanya real kita ketemu, sekarang hanya bisa sebatas virtual, gitu ya. Terus perubahan sistem keluarga yang tadinya kita sudah tahu space kita di sini, gitu ya. Misalnya saya biasa duduk di sini pagi-pagi, soalnya kalau pagi-pagi kan suami saya pergi. Sekarang suami saya ada, suami saya perlu meja ini, gitu ya. Jadi sudah mulai berubah, hal-hal kecil aja tuh udah mulai terasa berubah, gitu. Terus rutinitas sudah pasti. Nah, ini sebenarnya ada positif, tapi positif ini saya skip aja ya. Intinya adalah dengan kondisi yang sekarang itu sebenarnya kita punya kualitas dan kuantitas yang kok feedback ya Kang Iman? Kuantitas dan kualitas perhatian pada diri sendiri dan pada keluarga meningkat, gitu ya. Terus yang negatif tadi udah disebut, ada stres, cemas, dan sebagainya. Nah, kontak sosial ini nih, teman-teman yang perlu diperhatikan. Dalam level tertentu, gitu ya, kontak sosial kita di rumah itu dengan anggota keluarga, kadang-kadang bisa terasa terlalu dekat, dan itu ternyata bikin masalah, atau terlalu jauh. Terlalu jauhnya biasanya dengan lingkungan sosial di luar rumah. Kayak nggak kegapai gitu. Kayak kangen tapi nggak kegapai. Yang di depan mata juga ketemu-ketemu terus gitu, terlalu dekat, akhirnya malah jadi konflik gitu. Ya, lalu seperti tadi sudah diungkapkan di atas, bisa muncul gangguan-gangguan, kekerasan dari rumah tangga, terus perceraian. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau misalnya teman-teman mendapati kasus-kasus seperti ini, jangan segan-segan minta bantuan, cari bantuan gitu. Karena kita sendiri juga perlu membantu diri kita gitu ya, atau orang-orang di dekat kita. Tergantung kasusnya apa, keluhannya apa, ya. Cari bantuan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Entah ke dokter, ke psikolog, atau ke ahli hukum, keuangan. Kalau masalahnya keuangan sekarang banyak banget kan, dan sebagainya, pemuka agama dan sebagainya, gitu ya. Terus yang terakhir, ini sedikit tips gitu ya. Kita lakukan sekarang gitu ya. Pertama adalah kita berbicara tentang diri kita, gitu ya. Setiap diri kita itu punya kemampuan adaptasi, ya, kemampuan untuk mencari peluang dan pemulihan, gitu ya. Orang yang bisa survive dalam situasi bencana itu sebenarnya hanya butuh kemampuan adaptasi dan kreativitas. Nggak perlu kaya, nggak perlu pintar-pintar amat, nggak perlu cakep gitu ya, nggak perlu beken gitu ya. Yang penting kemampuan adaptasi dan kreativitas. Kalau orang yang kreatif dia bisa mencari peluang, gitu ya.
Kalau yang ada kemampuan adaptasinya bagus, dia akan bisa merasa dirinya oke di situasi yang tidak oke, gitu ya. Terus kita mencoba melakukan pemulihan, baik secara mandiri maupun bantuan profesional. Mandiri itu apa teman-teman? Kita itu sebagai manusia dikaruniai oleh yang namanya natural healing power. Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi seandainya dibutuhkan bantuan, ada bantuan, gitu ya. Nah, sekarang kalau diri sendiri dan orang-orang dekat, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ini semacam bekal buat dibawa nanti ke rumah. Sekarang udah di rumah ya. Recentering. Ini artinya gimana? Recentering itu biasanya dalam kehidupan kita tanpa pandemi, kita kan seringkali lupa memikirkan diri kita, gitu ya. Saking banyak hal yang harus kita kerjakan dan untuk kepentingan perusahaan, kepentingan keluarga dan sebagainya. Ini recentering itu kita mencoba kembali ke diri kita, terus kita melihat apa sih yang gue bisa dan gue nggak bisa, gitu ya, mengevaluasi diri. Kita jadi center, apa yang aku bisa, tidak bisa, terus apa yang bisa aku lakukan dan tidak bisa aku lakukan, gitu. Ya, terus personal awakening. Dalam situasi yang monoton dan segala macam, ya kita harus bangkit. Terus menyesuaikan pola hidup. Oke, situasinya gini, so saya harus begini, gitu ya. Terus emotion stabilization atau stabilizing, gitu ya. Ini apa? Ini adalah mencoba mengelola yang tadi itu emosi yang muncul kalau sudah melewati ambang dari window of tolerance kita. Tujuannya untuk kita self control kita gitu ya supaya tetap aman di dalam area yang aman gitu ya. Finding the triggers. Ini kan sebenarnya banyak nih masalahnya. Kalau kita ngerasa nggak bisa tidur gitu misalnya, yang bikin kita nggak bisa tidur itu takut sakit kena COVID, atau takut dipecat, atau takut apa gitu, triggernya apa, itu harus benar-benar spesifik dulu, gitu ya. Biasanya dalam konseling kami itu akan dibantu gitu. Sebenarnya yang bikin kita stres itu apa sih gitu. Terus well knowing previous trauma. Seandainya kita ngerasa ada pengalaman-pengalaman traumatik yang sebelumnya, itu kita harus paham dulu dan menerima supaya dirasanya tuh nggak kelebihan dari ambang toleransi tadi. Kebayang nggak kalau satu grafik aja udah di luar ambang, kalau 2, 3 grafik apa jadinya gitu. Ya. Reintegrating ini karena kita ada di dalam lingkungan keluarga, apa yang kita bisa tidak bisa diintegrasikan dengan anggota keluarga lain, mereka juga ada yang bisa nggak bisa gitu ya. Terus getting mindfulness, jadi bikin tenang, ikut relaxation dan sebagainya. Selesai deh. Oke. Oke, ya, terima kasih Mbak Aya. Mm-mm. Jadi ya paling tidak untuk menghindarinya bisa mengenali diri sendiri dulu ya untuk Mm-mm. mengidentifikasi tadi apa recentering gitu. Mm-mm. Kemudian, nah pertanyaan dari saya nih Mbak, bagaimana kita Mm-mm. bisa mengenali orang-orang di lingkungan kita kalau Mm-mm. ternyata mereka mengalami psikosomatis misalnya? Karena kan Eh, kalau ini kan agak susah juga tuh harus langsung pas parah harus menghubungi profesional seperti itu. mm-mm. 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 Ini aku sharingnya udah ketutup apa belum sih? Udah. Udah ya, oke. Bagaimana tadi mengatasi psikosomatik ya? Iya, mengidentifikasi kita Oh, orang-orang di kita. mengidentifikasi. Oke. Eh, Biasanya gini, kita punya punya cara sendiri untuk mengenali tubuh kita, gitu ya. Titik lemah tubuh kita. Nah, biasanya tubuh kita ini kalau ada situasi yang nggak benar, gitu ya, pola hidup yang nggak benar, itu yang akan terserang. Misal, ya, sekarang di rumah kan apa-apa dimakan, gitu ya. Apa-apa dimakan, tiba-tiba asam lambung naik, nggak enak. Ya. Pertama kali yang harus di kepala kita mikirnya adalah masalah pola hidup dulu, masalah makan dulu nih, gitu ya. Kalau berkaitan dengan perut ya masalah makan. Sumber yang memang real, objektif, itu dulu. Ada nggak sih yang membuat itu menjadi pencetus, gitu ya, sehingga lambungku seperti ini. Jika kita pikir-pikir nggak ada salah makan, nggak apa-apa, maka kita harus aware bahwa ini jangan-jangan ya, aku tuh ada kecemasan yang aku sendiri udah nggak nggak bisa menyadari itu. Nah, biasanya itu bisa terbantu jika ada orang lain bisa jadi mirror, bisa jadi cermin gitu ya, mirroring. Nah, biasanya kalau cerita sama orang, orang akan, oh ya, seperti itu ya, baru kita dapat insight gitu. Jadi kalau berkaitan dengan
tubuh, pertama kali jelas yang objektif dulu gitu. Ada nggak sebabnya gitu. Misalnya yang di sini mungkin ada yang hipertensi gitu ya. Kenapa ya tensinya kok naik terus? Padahal udah ngurangin garam, obat udah diminum. Ya, barangkali memang karena masalah psikologis. Ya. Nah, masalah psikologis itu biasanya juga ada yang mudah kita identifikasi, ada yang enggak. Misalnya berkaitan sama pekerjaan, status pekerjaan. Ini biasanya terutama untuk laki-laki nih gitu ya. Kalau ada ancaman dengan pekerjaan, meskipun belum ancaman yang real, itu biasanya sudah memacu adrenalin tuh, gitu ya, memacu kortisol keluar. Kenapa? Karena secara sosial, gitu ya, peran gender laki-laki itu adalah pencari nafkah, ya pada umumnya, gitu ya. Pada saat ada ancaman, yang terancam itu bukan masalah dapat nafkah apa enggaknya, tapi menjalankan peran gendernya ini loh, gitu. Ya. Jadi peran gender yang memang nggak bisa dipenuhi itu membuat stres dan akibatnya memunculkan reaksi di tubuh, gitu. Oke, terus ini juga sebelum ke nanti teman-teman ya, saya jika teman-teman ada yang ingin bertanya, ini juga sebetulnya apa yang harus kita sampaikan? Karena kan saya juga ada saudara Mhm, jauh nih Mbak. Jadi mhm kebetulan mhm, saudara jauh itu sampai mhm, menurut saya sih udah depresi, sudah ke psikis gitu ya. mhm, Karena kebetulan rumahnya di pinggir jalan, itu hampir mhm, tiap hari mendengar ambulans itu udah stres, udah nutup bantal, mhm, nutup kepala pakai bantal, itu ada mhm, apalagi gitu, sampai ngumpet mhm, di kamar dan mhm, lain-lain gitu, mhm, berobat ke mhm, dokter, ke rumah sakit, udah sampai jutaan sih setahu saya. mhm, mhm. Apa yang sebetulnya harus kita sampaikan jika kita memang, melihat ada orang yang seperti itu, Mbak? Sebenarnya kita tidak perlu menyampaikan banyak hal, Hmm, tapi yang perlu kita lakukan adalah membuat dia menjadi lebih tenang. Caranya gimana? Caranya adalah melakukan stabilisasi emosi. Cara melakukan stabilisasi emosi itu bisa macam-macam. Membuat situasi emosi yang sedemikian tegang, ketegangan yang meningkat menjadi rileks. Karena kepada saat orang panik seperti itu, ketakutan yang luar biasa, kita kasih tahu informasi apapun itu nggak akan masuk. Di otak kita tuh hmm, kayak ada saluran yang blocking, jadi ada blok gitu. Nah, blok ini yang harus dilepas dengan cara relaksasi. Relaksasi itu nggak perlu teknik-teknik yang khusus kok, gitu ya. Dengan misalnya untuk yang muslim misalnya, sholat, diajak, berzikir gitu ya, atau misalnya yang non muslim dengan cara nya sendiri, atau cukup misalnya dengan cara-cara yang dia suka, yang biasanya membuat dia rileks. Nggak perlu kita terlalu bahas tentang itu ambulans tuh gini, nggak apa-apa Dek, misalnya, "Itu kan ambulansnya jauh, nggak akan ke sini kok." Nggak akan bisa, karena situasinya sedang tegang. Nah, itu biasanya kalau kita kembali ke window of tolerance tadi, dia menanggapinya tuh di atas ambangnya. Nah, supaya hmm. dia merasa itu tolerable, dengar suara sirene itu tolerable bagi dia, maka kita harus kelola, gitu. Nah, setelah tenang, baru kita bisa kasih informasi. Nanti kalau misalnya kan sekarang, udah nggak ada tuh suaranya ya. Nanti kalau misalnya ada lagi, sebenarnya itu belum tentu loh ada hubungannya sama kita. Barangkali ada yang memang memerlukan bantuan dan, belum tentu juga ambulan itu tuh sesuatu yang gawat gitu. Artinya berhubungan sama Covid-nya ya gitu ya. Barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang melahirkan, hal-hal yang tergantung dari usianya berapa gitu ya, disesuaikan dengan bahasanya. Nah, kalau misalnya dirasa kelihatannya dia masih sedemikian sensitif dengan, area itu, ya udah nggak usah dibilangin dulu, biarin aja. Karena nanti dia akan dengan sendirinya punya interpretasi yang berbeda di saat dia rileks gitu. Oke, baik, makasih. Jadi paling tidak untuk langkah pertama jika ada yang seperti itu ditenangkan dulu ya, Mbak? Pastinya, tenangkan dulu. Makanya, Kang Iman, ini kita kalau di Satgas itu, penanganannya itu stabilisasi emosi, fokusnya itu. Karena orang yang, masuk, ke kami itu situasinya sedang tegang gitu, rata-rata sedang tegang. Yang kita bantu adalah teknik-teknik stabilisasi emosi supaya tenang dulu, yang penting itu tenang dulu, nah baru setelah itu bisa kita edukasi, gitu. Oke. Ya, baik. Oke, baik teman-teman.
Saya buka pertanyaan untuk 3 orang dulu, silakan raise hand dulu jika ada yang ingin bertanya, dan nanti setelah saya panggil namanya untuk mengaktifkan, ya silakan untuk mengaktifkan videonya agar Mbak Aya juga bisa melihat siapa yang bertanya. Monggo, silakan. Ya, sudah ada satu, ini Mas Budi, Budi Hermawan ya, kemudian ada Mbak Eka, dan Yakobus. Ya, silakan Mas Budi dulu, aktifkan dulu videonya dan mic-nya, kemudian sampaikan ke Mbak Aya pertanyaannya dan sebutkan dulu dari mana berasal. Silakan Mas Budi. Oh, malah hilang ya Mas Budinya ya? Oke, Mbak Eka silakan. Oh, ini Mas Budi ada nih. Ini Mas Budi. Ya, Oke. ya. Silakan Mas. Silakan Mas. Sampaikan dari Tadi mana. malah keluar, Kang. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semua. Ya. Selamat sore, Kang, salam kenal ya. Ini Sama-sama. saya sedikit mau tanya terkait dengan mental health, terkait dengan pasien TBRO. Sekarang di masa COVID ini kan memang cukup menjadi permasalahan kalau menurut saya, di mana pasien sendiri ini merasa kecemasannya bertambah. Di samping dia cemas terhadap penyakit dan juga efek samping obat. Nah, ini pasien juga sekarang takut terhadap COVID, karena kan sebagian besar di DKI ini rumah sakit TBRO, rumah sakit rujukan TBRO, ini juga melayani COVID, jadikan rumah sakit COVID. Walaupun di sana misalnya polinya agak jauh ya, tapi kan yang kita tahu zona merah itu ya tetap ada di zona merah. Gitu. Di daerah mana, Mas Budi? Sorry, tadi nggak putus. Jakarta, Ibu. Oh, Jakarta. Di daerah di Jakarta. Ya. Lalu yang lebih parah lagi kan sekarang yang menjadi pertanyaan kita itu ya, artinya memang statement-statement itu ada bahwa pasien TBRO, pasien TB pada umumnya itu akan lebih apa ya namanya, berisiko untuk rentan ya, COVID. masuk kelompok rentan ya. Ya, termasuk dalam kelompok rentan. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien sendiri sekarang ini harus tetap datang ke rumah sakit atau pelayanan. Artinya mereka nggak bisa melakukan stay at home, gitu kan. Artinya mereka tetap harus datang ke layanan, mereka harus tetap suntik setiap hari. Mungkin beda kalau memang pasien yang sudah didesentralisasi ke puskesmas. Dia mungkin ada keringanan, ngambil obatnya bisa seminggu sekali. Nah, mungkin saya perlu trik khusus bagaimana kita menyikapi terkait dengan kondisi seperti ini. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Ya, saya bisa paham sih, sebenarnya nggak cuma pasien TB, tapi juga banyak kelompok-kelompok rentan lainnya juga mengalami masalah gitu ya. Ada cukup banyak sih klien yang datang pada kami yang memang masuk dalam kelompok yang rentan dan memang harus, tidak ada pilihan, harus datang ke rumah sakit gitu ya. Datang ke sarang tempatnya di mana penyakit itu ada gitu. Nah, ya kan? Padahal udah tahu dirinya tuh gampang banget kena gitu ya. Yang pasti yakinkan bahwa dalam kondisi tertentu tetap yang namanya proteksi diri gitu ya, itu yang jadi utama gitu ya. Kalau secara psikologis apa yang bisa dilakukan ya? Jadi artinya harus disadarkan, diedukasi bahwa pergi itu bukan nggak boleh, pergi boleh, beresiko ya beresiko, tapi yang penting adalah proteksi gitu. Artinya kalau kita bicara yang tadi window of tolerance, dengan ada edukasi dia sudah mulai mencoba melebarkan sedikit toleransinya gitu ya, window-nya. Lalu yang bisa dilakukan lagi secara pribadi adalah mencoba yang tadi itu, yang ada recentering segala macam. Biasanya orang-orang itu pada saat ada problem, kita aja deh kalau ada problem atau ada masalah, kita lupa bahwa diri kita punya kekuatan, gitu ya.
orang yang sakit TB itu kan nggak selesai-selesai sakitnya karena harus menjalani pengobatan yang cukup panjang gitu ya. Ditambah lagi sekarang ada COVID. Jadi yang dulunya aja belum tentu bisa diterima, sekarang ditambah pula ini gitu. Nah, proses acceptance ini itu jadi kunci gitu. Proses penerimaan bahwa ya memang kita kondisinya seperti ini. Ya. Jadi bagaimana dia mengevaluasi dirinya dengan cara lebih dalam gitu ya, itu memang harus diperlukan. Jadi diajak duduk, diajak berpikir realistis gitu. Nah, biasanya sih kalau orang-orang yang memang mau gitu ya untuk punya kekuatan diri, itu gampang banget diarahinnya. Ya, bahwa memang tiap orang ada kelemahan dan kelebihan yang tadi recentering gitu ya, bahwa apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa, apa yang kita punya dan apa tidak punya. Ada salah satu strategi yang barangkali nanti Mas Budi bisa coba bantu mereka adalah kalau saya biasanya mengajak klien atau pasien untuk mengeluarkan pulpen gitu ya sama satu kertas. Ya, biasanya kalau cuma di kepala itu nggak keluar, nggak kerasa. Tapi kalau ditulis baru kerasa. Ya, apa yang ditulis? Bagi 2 kolom Pak, gitu ya. Bagi 2 kolom Mas ya. Yang kiri itu hal yang tidak bisa dirubah, yang kanan yang bisa dirubah, gitu. Suruh diidentifikasi yang nggak bisa dirubah dalam hidup ini apa sih? Yang bisa dirubah apa sih? Kadang-kadang kita fokus ke hal-hal yang kayaknya susah banget gitu ya bagi kita, tapi ternyata ada hal yang bisa kita lakukan, bisa dirubah. Contohnya nih, misalnya pandemi, kita bisa apa dengan pandemi? Gitu ya. Bahkan ahli-ahli pun juga belum bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa dirubah. Oke, situasi pandemi itu apa yang akan kita lakukan dengan situasi itu, gitu. Kondisi TB masih bisa dirubah nggak? Oh masih bisa dirubah. Dirubahnya gimana? Kalau dapat suntik, kalau disuntik obat tiap hari, oke, berarti bisa disuntik kan? Berarti TB-nya bisa selesai kan? Gitu. Nah biasanya bisa dibantu seperti itu sih Mas. Kadang-kadang memang harus do something gitu. Iya, terima kasih Bu. Tapi yang kita temukan, saya sudah beberapa kali, bentar, saya mungkin perkenalkan dulu ya, yang lain belum tahu. Saya Budi Hermawan dari Perhimpunan Organisasi Pasien TB Indonesia. Oke. Ya, jadi salah satunya gini Bu, yang kemarin kita dapatkan dari satu pasien, itu ada pasien yang tadi pinter, yang dibilang kita pinter, kita kasih ketenangan, kita kasih pilihan-pilihan. Tapi ada satu pasien yang kata yang Mas Budi berikan itu adalah keamanan palsu, rasa aman yang palsu. Betul, illusion of safety tadi. Kata dia bilang gitu. Betul. Iya, kenapa saya bilang palsu? Karena orang sehat aja suruh di rumah, kenapa kami yang sakit harus keluar? Rasa aman yang seperti apa yang kami dapat? Nah itu ya kayak gitu, itu kadang-kadang saya udah stuck, nggak bisa jawab lagi. Ya, kalau memang stuck ya barangkali di refer aja Pak, gitu ya, di refer kepada orang lain yang dia baru kenal, yang objektif gitu ya, jadi nggak pakai hati juga gitu kan. Maksudnya nggak pakai hati adalah kita sendiri juga melihat itu secara objektif gitu. Mas boleh juga itu di refer harus aja. langsung ke profesional, nggak perlu ya Mbak? Boleh, sebaiknya sih begitu. Karena begitu ditangani oleh profesional, bukan berarti yang bukan profesional itu nggak bisa bantu. Kadangkala pada saat ditangani oleh yang profesional, orang juga jadi berpikir gitu, oh ya ini orang lain, saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, dan karena kitanya sendiri baru melihat masalah lebih fresh dan lebih objektif. Gitu. Karena kan kami punya strategi untuk membantu itu gitu. Baik, boleh Mas Budi diinikan aja. Nah, nanti sama ya, Kang Iman dulu diiniin. Ya, yang lain dulu, nanti kalau sesinya masih panjang bisa bertanya lagi. Ya, silakan di. Oke, makasih. Ya. Makasih Mas Budi. Selanjutnya Mbak Eka, silakan Mbak untuk bertanya dan mengaktifkan videonya. Ya. Ya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Saya Eka, mahasiswa di Atma Jaya.
Mbak Aya, saya tadi malah tertarik untuk yang soal konseling online karena sebagai mahasiswa, kalau tadi kan Mbak Aya ngomong belum ngomong nih positifnya apa gitu kan. Saya merasa positifnya adalah kita mempunyai waktu lebih dengan keluarga, dan karena mahasiswa saya mengakses layanan kesehatan mental itu lebih bantuan profesional karena masih menjadi mahasiswa di Atmajaya itu lebih mudah begitu. Bahkan kemarin memang sempat sih saya juga dapat gitu dari salah satu dosen yang karena kok saya termasuk yang hiper ya, kok jadi nggak bisa tidur gitu kan, jadi susah tidur nih, kok tidurnya gitu ya? Iya, kok tidurnya dari kok tetap aja tidurnya jam 3 gitu kan, kan padahal nggak ngapa-ngapain juga, jadi bingung harus ngapain gitu. Saya malah kebayang gimana untuk orang-orang yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan ini, Mbak, layanan konseling online ini, terlebih kalau mereka tidak familiar dengan aplikasi Zoom. Karena saya kebetulan sambil bekerja, dan ketika mulai WFH ini, memang banyak sekali juga teman-teman yang tidak familiar dengan Zoom, kemudian jadinya berantakan kalau kita webinar pada mau ngomong sendiri dan sebagainya. Nah, selain dengan Zoom, apakah dimungkinkan layanan konseling seperti konseling online yang sedang dilakukan tersebut dilakukan melalui sarana yang lain, platform yang lain gitu ya? Platform yang lain. Terlebih, saya juga punya saudara yang dia ojol, dan penarikannya kan sekarang lagi sepi banget nih, dan kayaknya sudah mulai tertekan, mulai stres begitu. Tapi memang dianya juga tidak familiar dengan platform-platform seperti ini. Nah, itu baru maksudnya saudara yang kita kenal dekat, gimana dengan orang-orang lain, apakah ada platform yang disediakan. Ya, kalau di Satgas kami memang yang utamanya adalah Zoom, Mbak. Tapi tidak berarti platform lain tidak bisa kami layani. Biasanya kami akan tawarkan kalau pertamanya Zoom, terus kalau nggak bisa Zoom, kita coba pakai Google Meet, gitu ya. Google Meet biasanya orang juga punya karena dia sudah included ada di dalam Google. Terus kalau sampai pun nggak bisa, WA, gitu. Ya, tapi WA-nya adalah video call. Ada juga tuh yang sebenarnya Zoom dia bisa, Google Meet bisa, WA juga bisa, tapi tetap nggak mau. Bukan masalah nggak bisa gitu. Ada juga tetap nggak mau, hanya mau calling. Nggak mau kelihatan, nggak mau nampak wajahnya gitu. Ada juga seperti itu. Nah, biasanya kami akan berikan pengertian, biasanya admin tuh yang akan menseleksi bahwa apa yang kami lakukan, para konselor ini lakukan, sebenarnya akan lebih optimal jika bertatapan wajah gitu. Nah, biasanya sih kita masih membuka sih. Bahkan yang kemarin itu sampai ada yang kekeh nggak mau sama sekali, call pun nggak mau, maunya chatting. Bagaimana chatting, konseling itu kan abusive terhadap jempol ya sebenarnya, nggak selesai-selesai jempolnya gitu. Tapi ya ini yang bisa kita lakukan adalah kita menangani itu, tapi tetap sejak awal kita kasih tahu bahwa barangkali efek dari konseling ini tidak seoptimal kalau memang kita bisa bertatapan muka gitu. Bisa kok, Mbak. Ada juga tuh yang klien kami tuh dari NTT, di pinggirnya banget, di mana sinyal itu klip-klip gitu ya, sinyal internet itu klip-klip. Itu yang harusnya konseling cuma 45 menit, itu bisa sampai 2 jam. Karena orangnya nyari dulu sinyal putus, nyari lagi sinyal kepotong-potong. Tapi saking maunya, dan kebetulan konselor teman saya yang melayani gitu juga sabar banget gitu, ya udah dilayani aja, nggak apa-apa. Cuman pakai WA tapi. Karena nggak mungkin pakai Zoom gitu. Bisa kok. Oke, paling tidak ada beberapa alternatif. Tapi tetap di encourage untuk pakai Zoom. Untuk pakai Zoom. Ya. Demikian Mbak Eka, sudah cukup jelas mungkin ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Yakobus. Oke Mas Iman, terima kasih. Selamat sore, salam kenal Mbak Aya. Ya, salam kenal juga Mas.
Saya Yakub, Mbak, dari Mm-mm. Semarang, Oke, dari Kalandara, Yayasan Kalandara. oke. Mbak, ini ilmu baru kalau buat saya ya. Jadi terima Mhm. kasih Mas Iman ya, saya diajak gabung di sini. Iya, Itu sama-sama. karena Sudah kan hadir. ini luar biasa buat kami itu secara institusi kelembagaan kami maupun secara pribadi kami sebagai keluarga. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan, Mbak, itu Mhm. kebetulan di Yayasan Kalandara itu kan bergerak di isu penanggulangan HIV ya salah satunya. Mhm. Mhm. Itu. Nah, kebetulan kita punya mitra teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Barat, Mhm. Mhm. dan DIY terkait dengan Mhm. program untuk pekerja seks perempuan. Mhm. Nah, ini hampir semua teman-teman juga kena imbas PSBB kalau di Jawa Barat, gitu, di Mhm. wilayah-wilayah kerjanya Kalandara. Mhm. Dan sudah hampir 1 bulan, ada yang memang harus virtual, model Mhm. penjangkauannya, jadi Mhm. kerjanya harus di rumah, itu. Tapi ada Mhm. juga yang masih ketemu. Nah, kadang Mhm. bahasa ndablek ya, Mbak, bahasa Jawa ya. Heeh. Gitu ya. Jadi Heeh. ndablek inilah yang kadang kita tuh sudah kasih pemahaman ke teman-teman Mhm. sebetulnya. Mhm. Mhm. Nah, sisi yang penting kan memang terus kita ingatkan bagaimana harus jaga diri, Mhm. selalu sehat, pakai Mhm. SOP yang sudah ada, Mhm. ikuti aturan pemerintah daerah setempat dan lain-lain, pasti Mhm. terus kita ingatkan, gitu loh. Mhm. Cuma Mhm. kan memang ada kondisional-kondisional, Mbak, yang di Mhm. kami, di teman-teman Mhm. kami yang di daerah, Mhm. Mhm. mitra-mitra kami itu yang memang kelompok dampingan harus ketemu, gitu. Harus Mmm. harus ketemu karena kan ada kondisional ya itu tadi, pekerja seks perempuan misalkan, yang Mhm. biasanya juga ada masukan, ada penghasilan, jadi akhirnya juga agak susah tuh kan dalam konteks Mhm. penghasilan itu Mhm. ya, ininya ya, transaksi Mhm. seksualnya dan lain-lain. Mhm. Mhm. Nah, sisi yang lain, hampir semua teman-teman itu kan belum mempunyai, apa ya, ya ilmu secara secara teoritis atau ilmu-ilmu yang memang harus memberikan, penguatan secara psikis, Mhm. secara Mhm. mental, dan lain-lain ke Mhm. teman-teman Mhm. gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. yang kami tanyakan, Mbak, yang Mhm. paling mudah aja, Mbak, trik Mhm. apa yang Mhm. bisa nanti kami share ke teman-teman? Biasanya sih kalau kita sampaikan ke teman-teman itu, yang penting jangan panik dulu, Mhm. gitu. Yang penting jangan Mhm. panik Mhm. ya, nanti sampaikan ke Mhm. teman-teman Mhm. kelompok dampingan, jangan Mhm. panik. Teman-teman juga jangan panik, takutnya kalau Mhm. teman-teman sering Mhm. menyampaikan jangan panik, nggak taunya teman-teman juga panik gitu ya. Mhm. 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 Yang penting jangan panik. Cuma maksud saya, adakah yang memang trik Mhm. itu yang paling mudah, yang bisa diterima oleh mereka? Karena kan kearifan lokal bahasa itu kan juga berpengaruh ya, Betul. Mbak. Itu mohon Banget kalau banget. kalau Iya. terkait dengan apa-apa yang tadi Iya, disampaikan oleh betul. Mbak Aya, kita sampaikan ke teman-teman yang di lapangan kan belum tentu ngeklik gitu loh. Betul, Nah, betul, itu apa triknya, Mbak? betul. Itu satu. Yang kedua, Mbak, ini Mhm. di lingkup keluarga. Itu terima Mhm. kasih karena kan kita sudah dapatkan ini terkait dengan dampak negatifnya individu dan keluarga gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. di lingkup keluarga ini kan Mhm. bagaimana memaintain kita sebagai keluarga? Apakah teman-teman yang ada di Kalandara, apakah teman-teman yang mitranya Kalandara, apakah kami sendiri atau teman-teman yang ada eh, di Zoom ini gitu, Mhm. memaintain Mhm. keluarga. Karena kan Mhm. kita kan nggak tahu nih Mbak, pandemik ini sampai kapan. Betul, Itu. betul, betul. Kalau seminggu, 2 minggu sih mungkin oke deh. Mungkin Mhm. masih ini ya. Mhm. Mhm. Tuh. Dan Tapi, ketahuan ujungnya gitu ya. Ini nggak nah ketahuan betul juga Mbak. ujungnya. Nggak tahu Mhm. ketahuan ujungnya. Mhm. Misalkan di saya aja deh Mbak. Mhm. Saya sebelum pandemik malah kalau istri sama anak-anak ketemu saya jarang banget. Paling di Mhm. Semarang Mhm. mungkin nggak terlalu lama gitu. Mhm. Mhm. Sering Mhm. ngamen sana sini atau sering Mhm. berkegiatan di sana sini. Mhm. Mhm. Sekarang di pandemik, Mbak, Mhm. saya Ketemu memang terus. harus di Semarang, tapi cuma jarang ketemu sama istri. Oh, gitu. Itu karena kan kebetulan istri saya Heeh. Polri, Mbak. Jadi memang Oke. harus Mhm. Mhm. berkegiatan dan lain-lain. Bertugas. Mhm. Ya, Mhm. jadi yang saya biasanya sudah nggak parno, sekarang agak parno malahan, Mbak. Mmm. Agak parno sendiri gitu loh. Karena kan pulang istri pulang sore, pagi sampai sore berkegiatan, tapi malamnya kan juga harus berkegiatan operasi karena kan kerumunan massa, membubarkan kerumunan massa dan lain-lain itu kan, Mbak. Itu seperti itu. Nah, pulangnya malam jam 12, setengah 1. Lah kita parno sendiri, saya sudah tidur nih. Mhm. Mhm. Ini. Nah, sampai istri saya juga parno akhirnya. Itu paranoid sendiri, takut gitu kan. Mhm. Capek mau Takutnya maksudnya pijet, takut 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 terinfeksi? secara ya Oke.
takut seperti itu Mbak, misalkan capek mau pijit aja takut. Itu, nanti gini, aduh, jadi panas. Nah, belum lagi anak-anak yang sekarang ini udah mulai protes ini, udah hampir 1 bulan di rumah, luar biasa. Sudah. Nah, ini apa sih trik yang untuk keluarga, saya yakin di manapun mungkin terjadi juga sama, itu di keluarga, apa yang bisa untuk meyakinkan kami di keluarga, di kita bersama ini, untuk apa ya, biar tidak panik, biar tidak apa-apa dan lain-lain. Satu lagi apa yang di kejadian Mas Iman sudah akhirnya karena kan kita juga parno, asam lambung naik deh, itu sama itu Mas Iman. Sama itu. Kita waduh makan apa ya tadi ya, padahal nggak makan apa-apa ya karena mikir. Betul. Itu Mbak Aya. Oke, jadi yang pertama tadi tips buat teman-teman yang di gitu. Yang kedua tentang keluarga ya, yang ketiga tentang lambung. Oke, untuk yang pertama Pak, memang betul bahasa itu sangat menentukan bagaimana seseorang memproses informasi, gitu ya. Kalau bahasa tadi yang saya katakan, yang saya ungkapkan tadi, barangkali kalau dirasa memang sulit, itu berarti harus dialih bahasakan ke dalam bahasa yang memang lebih sederhana, Mas. Jadi Mas Yakob bisa menarik intisarinya apa, lalu men-sharekan pada mereka. Sebenarnya ini bentuk edukasi. Kadang-kadang kalau ndableknya itu karena mungkin entah informasinya terlalu kompleks, nggak bisa diolah oleh otak gitu ya, atau memang dia nggak bisa mengenali bahasanya gitu. Terlalu akademik misalnya bahasanya, gitu. Biasanya ya kalau dari yang udah orang itu akan takut kalau dipaparkan pada akibat gitu. Gitu, pada akibat. Jadi yang sekarang difokuskan itu adalah akibat yang belum nampak, yang belum kelihatan. Itu yang biasanya orang nggak mau lihat. Bisa belum lihat atau nggak mau lihat sekalian gitu. Yang penting hari ini. Sama itu analoginya sama orang nggak boleh mudik gitu ya. Ya pokoknya sekarang mau mudik gitu. Ya nanti bagaimana nanti gitu. Ya. Nah, itu paparkan apa yang akan menjadi akibat gitu ya. Jika ini. Nah, biasanya memang diperlukan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan kita edukasi. Nah, seandainya nih Mas, misalnya nih ya, diperlukan banget gitu. Misalnya yayasan atau misalnya kelompok, apapun juga komunitas misalnya memerlukan, kita bisa bikin semacam seperti ini tapi dengan bahasa yang berbeda gitu. Ya, jadi misalnya saya men-sharekan ilmu gitu ya, tips-tips yang lebih sederhana, yang sifatnya lebih praktikal, yang bukan konsep gitu ya. Itu bisa sebenarnya diberikan. Jadi nanti bisa dibuatkan materi yang khusus gitu loh. Kemarin ini saya baru aja ngisi BKKBN di wilayah 3. Jadi wilayah Kuningan, Cirebon yang gitu-gitu ya, Majalengka. Itu juga bahasanya tuh harus disesuaikan gitu ya. Bahasanya tuh bahasa para penyuluh keluarga yang punya keluarga binaan gitu. Jadi bahasanya tuh bahasa keluarga gitu. Gitu ya. Dia memang harus disesuaikan sih. Gitu. Seandainya bisa dilakukan sendiri itu baik karena sudah kenal kan secara personal, tapi seandainya dibutuhkan orang lain untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan, itu juga bisa gitu. Jadi kalau saya sendiri dan teman-teman sih, teman-teman Atma sih kami terbuka gitu ya untuk memberikan bantuan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Terjawab? Terjawab Mbak, terima kasih. Oke. Yang kedua untuk keluarga nih. Biasanya keluarga itu kan kita sudah punya sistem ya. Kita sudah punya sistem yang biasanya berlaku dalam keluarga. Nah, sekarang situasi berubah nih. Gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus membuat sistem yang baru, Mas. Keluarga tuh harus bikin sistem baru, sistem yang memang matching dengan situasi yang sekarang. Sistem yang lama kalau tetap dipakai nggak matching. Orang biasanya masing-masing punya jam kapan ke rumah, kapan pergi, gitu kan? Sekarang kayaknya nggak ada jamnya, semua di rumah, gitu ya. Semua anak sekolah, orang kerja, semua perlu space, perlu area di mana mereka bisa bekerja.
semua perlu laptop, perlu HP gitu loh. Semua jadinya perlu gitu ya. Kalau rumah kita rumah besar yang banyak ruangan masih mending gitu ya. Lah kalau rumahnya kita kayak biasa aja gitu ya, terbatas ruangannya, kan itu menjadi perlu pengaturan khusus. Artinya semua anggota keluarga dari Bapak sebagai kepala keluarga mengajak semua anak-anak terus istri untuk membuat sistem yang baru. Dari mulai siapa bertugas ini, siapa bertugas itu, siapa yang di bagian ini, siapa yang di bagian itu, siapa yang begini, siapa yang begitu gitu. Kadang-kadang antara orang rumah sendiri itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang terasa too close, terlalu dekat. Sampai akhirnya pertama udah bingung apa yang harus diomongin gitu. Orang ketemu terus gitu ya. Yang kedua, mulai bosen gitu ya, bosen dengan muka-muka yang itu lagi, akhirnya mulai malas bicara, mulai akhirnya terjadi konflik gitu ya, salah terima lah segala macam. Yang harusnya kita seru-seruan keluarga, udah mulai di titik dimana aduh udah butuh orang lain nih selain orang di rumah gitu. Artinya kesepakatan dengan anggota keluarga bikin sistem yang baru. Dari mulai misalnya kita bikin rules yang baru yuk, misalnya kita sarapan bareng-bareng, sama makan malam deh bareng-bareng. Selama ini kan mungkin nggak pernah. Jadi, karena masing-masing sibuk gitu. Misalnya ibu pulang kerja dinas jam berapa gitu. Ya udah kita ngumpul yuk makan bareng di rumah misalnya. Tapi karena ibu misalnya terpapar segala macam ya jaraknya agak jauh tapi kita bisa saling komunikasi gitu. Bikin kesepakatan seperti itu. Gitu. Memang harus merubah sistem sih Pak. Kalau kita stick pada sistem yang lama sementara kondisi berubah berarti nggak match itu kan. Iya. Gitu. Terus yang lambung tadi sih seperti itu sih Pak. Kalau memang makan udah benar segala macam, ya udah berarti sudah tahu. Nah sekarang yang perlu dilakukan adalah yang tadi identifikasi sebenarnya sumber stres kita apa sih sebenarnya. Sumber stres yang utama apa gitu. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau masalah COVID-nya sendiri apa sebenarnya. Kadang-kadang kita kan suka nggak mau mikirin itu gitu. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Yakob. Oke. Terima kasih Mbak Aya udah jawab. Oke. Waktu ya Mas mungkin bisa ditanya lagi. Sebelum ke siapa Mbak Audi ya, saya mengingatkan nanti ada titipan dari administrator PPH bahwa teman-teman diminta untuk mengisi absensi dari link yang sudah dikirimkan. Kemudian nanti di akhir acara ya mungkin setelah acara sih diminta juga kesediaannya untuk mengisi form evaluasi. Itu. Kemudian selanjutnya ada Mbak Audi. Silakan Mbak Audi. Mbak Audi. Iya. Iya. Videonya diaktifkan bisa. Biar Mbak Aya juga bisa lihat. Udah, tapi kok nggak connect ya? Nggak bisa keluar ya, Mbak? Oh, ini. Oke, sip. Sore, Mbak. Sore, Mbak Aya. Perkenalkan, saya Audi Manap. Saya dari komunitas Warna Sehati. Mungkin agak sedikit curhat nih, nggak tahu nih. Saya bagian pertanyaannya mana. Nah, kita kan emang sudah stres sekali dengan COVID ini, dengan pemberitaan yang sebelum-sebelumnya, waktu COVID belum masuk ke Indonesia pun kita udah stres gitu dengan pemberitaan. Entah itu benar, entah itu hoax, kita nggak tahu gitu. Ditambah saya ini kan ketua komunitas waria di Depok. Jadi emang sudah stres terus. Nah, saya itu banyak menerima curhat dari teman-teman saya yang pekerja seks terus pengamen gitu loh. Mereka kan kami ini kan tidak bekerja di sektor informal. Jadi mau tidak mau tidak ada pilihan gitu. Tidak apa yang bisa kami kerjakan di rumah karena kami bukan tidak bergaji gitu. Terus tidak ada pilihan sama sekali karena cuman ada dua pilihan gitu loh. Dia keluar rumah terpapar corona dan mati atau dia tinggal di rumah mati kelaparan. Itu saja pilihannya, tidak ada pilihan sama sekali. Terus
udah stres tidak dapat uang ketika dia keluar mengamen ataupun mangkal, tidak dapat uang. Nah, ini stresnya berlipat-lipat, terus ketika ada pembagian sembako dari pemerintah, teman-teman saya tidak didata karena banyak kendala, tidak mempunyai KTP, terus selalu dinomor sekiankan, terus terus ditambah pemberitaan TV atau media atau WA grup dan lainnya, ketika selalu yang di-share itu adalah angka meninggalnya gitu. Sementara kita melihatnya angka yang sembuh itu dikit banget gitu. Itu jadi tambah stres. Ancaman. Nah, terus ditambah lagi karena nggak ada pemasukan sama sekali, pemilik kontrakan tidak pernah mau tahu gitu loh. Tetap harus menagih. Jadi saya itu stresnya itu udah double. Saya emang stres sendiri juga karena kan saya, walaupun saya bukan berprofesi sebagai pekerja seks atau pengamen, saya bekerja sebagai perias, freelance. Kebanyakan kan emang tidak bisa bekerja dalam keadaan seperti ini karena perkawinan di-cancel atau acara-acara wisuda di-cancel, ditambah juga curhatan mereka yang teman-teman ya. Gitu loh, kendalanya seperti itu. Terus saya sih tertarik banget sih tadi itu ada penyebutan bahwa kalau mau konsultasi linknya seperti ini. Mungkin nanti saya akan minta dengan Balenggo atau Mas Iman kirim ke personal via saya. Oke. Nah, gimana sih Mbak kami ini seharusnya gitu? Ya, untuk yang pertama kali dilakukan lagi-lagi membuat diri kita menjadi lebih tenang dulu, Mbak. Karena pada saat resah, udah pasti nggak akan bisa berpikir gitu ya. Nah, hanya bagaimana kita membuat diri kita tenang itu bisa macam-macam jalannya. Ya, kalau misalnya dirasa nggak bisa dilakukan sendiri, maka segeralah cari bantuan profesional gitu. Kayak Mbak sendiri misalnya kalau situasinya Mbak kan rasanya ketumpuk-tumpuk gitu ya, udahlah diri sendiri juga tegang, bingung, dengar curhatan teman dekat dan memang faktanya mereka memang ada masalah itu, ada rasa kasihan tapi nggak bisa bantu dan sebagainya gitu ya. Nah, yang paling dipentingkan adalah memang rasa tenang. Tapi kan pertanyaannya gimana bisa tenang kalau situasinya gini, gitu kan? Iya. Ya, membuat tenang itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Artinya perlu ada cara-cara, teknik-teknik yang bisa membuat tenang gitu. Kalau udah sampai seperti ini, mungkin ada baiknya memang mencari bantuan profesional. Bantuan profesional itu tidak cuma psikolog, Mbak. Mbak misalnya kalau ada yang bingung masalah money worried gitu ya, jadi kekhawatiran akan uang gitu, barangkali bisa cari informasi tentang bagaimana financial management untuk pribadi gitu ya, untuk diri sendiri. Di situ biasanya akan diarahkan bagaimana mencoba mendapatkan penghasilan paling tidak untuk bertahan hidup, misalnya gitu. Nah, tapi kalau dari kami, dari sudut psikologi yang bisa kami bantu adalah tentu saja membuat diri orang yang tadinya tegang menjadi rileks. Itu dulu yang penting, gitu. Setelah menjadi rileks, baru nanti akan masuk lagi ke langkah berikutnya, yaitu masalah solusinya akan seperti apa persisnya. Karena kalau sekarang seperti apa sih, kalau tegang sih memang tetap nggak akan bisa, Mbak. Mbak sekarang ngasih temen curhat misalnya gitu ya, udah yang sabar. Ya gimana mau sabar? Gua kan nggak harus makan gitu, yang ada malah sulut nanti gitu kan. Gitu. Belum aku tambahin sedikit ya Mbak, belum mereka yang ketika ODA harus mengambil obat dapatnya cuma 2 minggu, terus harus kembali lagi, belum yang aduh itu pokoknya stresnya tuh berlipat-lipat. Kalau saya sih karena kita selalu ngomong di WA grup, akhirnya saya udah deh pada tenang, pokoknya jangan terlalu sering nonton TV deh, berita-berita. Akhirnya saya menganjurkan yang seperti itu. Tapi memang salah satu caranya adalah memang membatasi stimulus, Mbak. Kalau pada saat stimulus TV itu membuat kita menjadi lebih tegang, memang kita harus batasi. Jadi kayak puasa medsos gitu.
itu memang sudah betul, itu bisa. Jadi kita hanya buka, cari berita pagi, cari berita sore, dah di sepanjang hari enggak gitu. Gitu. Silakan aja Mbak, nanti kalau memang diperlukan lebih lanjut gitu ya, konsultasinya lebih spesifik gitu, gunakan aja layanan telekonseling. Bisa ke Atma Jaya, kami juga ada kok di situ layanannya. Atau ke Mbak Aya Satgas nanti bisa juga kasih linknya boleh. juga Mbak Aya ya? Iya, nanti aku kasih linknya. Siap. Mbak Audi ada lagi atau sudah cukup? Enggak, udah Mas. Oke. Terima kasih. Yang lain mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Mumpung masih ada waktu dan ini ternyata tidak terasa sudah 1,5 jam ya. Iya, cepet ya waktu tuh. Nah, Mbak Aya masih sambil nunggu teman-teman nih. Ya, sebetulnya 2 minggu yang lalu ini kan kita ada di work from home. Berarti ini udah minggu kelima nih. Nah, di minggu kedua itu saya memang mengalami beberapa kecemasan, stres sampai memang sempat sakit tadi itu. Selain mah juga darah langsung drop rendah. Saya 3 hari 4 hari gitu. Tetapi ke dokter juga ke klinik, ke puskesmas itu teman yang dokter menyarankan jangan ke dokter deh. Iya, nggak usah, lebih riskan. Akhirnya dia lewat WA ngasih beberapa resep obat gitu untuk bibi. Terus disarankan juga waktu itu coba kita video call gitu rame-rame gitu, itu bisa mengatasi stres gitu apa. Nah, dan ternyata memang betul gitu apa yang pas dilakukan itu kok hahihi ketawa-ketawa gitu, dia jadinya gibah gitu ngerumpi. Ya, nah yang ditanyakan adalah kenapa hal semacam itu memang bisa kayak terapi healing gitu untuk kecemasan. Ya, jadi dalam diri kita kan pada dasarnya sangat membutuhkan orang lain, gitu ya, lingkungan sosial. Pada saat kita nggak pernah dipaksa diam di rumah, gitu ya, gerakan diam di rumah ini, situasi diam di rumah itu, kerja di rumah, stay at home segala macam itu tuh kayak sesuatu yang baru yang harus perlu penyesuaian, ya. Nah, betul yang udah Kang Iman rasakan itu memang seperti itu. Pada saat kita ada link dengan orang lain gitu ya, itu sangat terbantu gitu ya. Karena ada 3, ini buat semuanya juga ya, ada 3 C nih gitu ya yang bisa membantu di saat kita merasa jenuh atau merasa lelah dengan stay at home atau WFH juga, work from home, atau kalau anak sekolah HBL, home based learning gitu ya. 3C ini apa aja? Pertama, kontak. Melakukan kontak, gitu ya. Contoh misalnya, kita selama ini udah lama ya nggak kontak Om yang di Jogja misalnya. Kontak, melakukan kontak. Selama ini nggak akan sempat itu kontak, nggak kepikir. Atau coba kontak siapa gitu. Kontak, bikin kontak. Setelah kontak, lalu membuat connection. Nanya kabar, terus bicara sesuatu yang bisa didiskusikan bersama, jadi bahan obrolan, itu ada connection. Jadi kontak dulu, orang-orang tertentu nggak mudah loh. Yang langkah pertama aja, kontak aja nggak mudah. Untuk memulai kontak, itu tuh ada perlu usaha juga. Gitu ya. Kalau Kang Iman mungkin gampang-gampang aja kontak ini gitu ya. Udah lama nggak teman SMA misalnya gitu ya, kontak. Setelah itu connection gitu ya. Connection itu tidak sekedar kontak, tapi mulai berkomunikasi 2 arah, berdiskusi sesuatu yang lebih bisa membantu jika topik diskusinya sesuatu yang baru. Karena membuat kita exciting kan. Gitu ya. Terus yang terakhir apa? Collaboration. Pada saat kita sudah berpikir ada collaboration, itu lebih seru lagi. Ada sesuatu challenge yang sedang kayak semacam project kecil gitu ya. Collaboration yang dilakukan sama-sama. Hal kecil aja misalnya. Kamu juga suka miara ikan ya? Sama. Yuk tuh kita ini yuk. Sok atuh tuker-tukeran ini. Nah, terus jadi hal-hal yang dikerjakan bersama-sama. Selain hanya connection membuat hubungan itu berjalan, komunikasi, ada sesuatu yang seolah-olah digarap sama-sama meskipun secara virtual gitu.
itu tuh akan sangat mengganggu untuk melepas kayak semacam sumbatan dari perasaan terisolasi gitu. Kayak bes gitu, karena begitu kita kontak itu kan kayak kebuka satu lubangnya. Connection makin jauh lagi, collaboration makin jauh lagi gitu. Lah kalau kontaknya satu aja udah kebantu, apalagi kalau kita bisa kontaknya banyak. Jadi nggak kesepian, nggak bosen gitu. Iya, dan itu memang cukup membantu sih Mbak. Ya. Ini ada juga nih yang resen, ada Mbak Yani, Yani Angela, dan Mbak Abed. Silakan ke Mbak Yani dulu untuk bertanya. Silakan. Ya. Oke, selamat sore. Ya, sore, Mbak. Maaf, baru habis mandi soalnya. Hebat, kita mau mandi nih. Oke. Jadi, saya Yani dari ya salah satu di program Yes I Can PPH Atmajaya. Nah, banyak dari teman-teman transpuan ataupun pekerja seks perempuan yang mereka masih tetap bekerja sebagai pekerja seks. Nah, setiap kali kita mengasih penyuluhan gitu kan, jangan terlalu kalau bisa jangan bekerja dulu atau gimana gitu kan. Malah kita serang balik gitu loh. Emang lo yang mau ngasih makan kita, lo yang mau nafkahin kita gitu. Tapi kan tujuan kita tuh sebenarnya baik. Dengan pandemik yang terus meningkat seperti ini gitu kan. Nah, tapi teman ini malah menyalahkan, lo malah ngatur-ngatur gue gitu. Triknya itu untuk memberitahukan pandemik ini ke teman-teman tuh gimana sih gitu kan enaknya gitu kan. Dan bukannya saya malah dimusuhin sama teman-teman, jadi jadi dilema sendiri gitu di saya. Ya barangkali Mbak Yani, saya bisa paham ya kesulitannya Mbak Yani karena itu teman sendiri gitu ya. Kalau teman sendiri itu lebih resisten orang menerimanya. Tapi barangkali kalau Mbak Yani minta tolong orang lain gitu ya, yang baru dikenal atau yang memang kira-kira bisa direspon dengan positif, diterima dengan baik, pesan yang sama mungkin akan diolah dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin akan diterima dengan cara yang berbeda. Barangkali kalau Mbak Yani, saya melihat ada keinginan yang besar dari Mbak Yani untuk membantu teman-teman gitu kan. Makanya Mbak Yani sampai bertanya. Dan itu luar biasa bagus gitu loh Mbak. Jadi dari Mbak Yani sendiri itu bagus banget gitu. Nah sekarang kalau memang diri kita, sumber daya kita sudah tidak berdaya lagi, manfaatkan sumber daya orang lain gitu. Artinya cari pertolongan, yang tadi bantuan saya bilang itu, ya cari bantuan untuk menyampaikan edukasi gitu. Informasi yang Mbak Yani itu kan sebenarnya itu edukasi kan. Hanya mereka dengan mudahnya menolak itu gitu. Tapi barangkali message yang sama dikemas dengan cara yang berbeda, disampaikan dengan cara yang berbeda, bisa jadi diterima juga berbeda gitu. Cari bantuan, bisa tanya Kang Iman tuh, kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu gitu menyampaikan. Jadi niatannya udah bagus, niatannya tinggal mungkin butuh bantuan Mas Iman. Ya. Jadi udah sama nanti Kang Iman udah cariin deh gitu. Sama kalau ini juga kalau saya lihat sih teman-teman transpuan ya itu solidaritasnya lebih tinggi malah Mbak kalau saya lihat. Banyak penggalangan dana untuk membantu teman-teman transpuan dimanapun betul, tuh. Betul. Ya. Biasanya karena ikatan persaudaraannya tuh kan memang kuat gitu. Ya. Betul. Seharusnya sih sebetulnya tidak terlalu ini ya, karena mereka juga dari teman-teman sendiri banyak mendapatkan bantuan, malah dari orang lain juga banyak. Mereka punya target berapa gitu, ternyata lebih dari itu ternyata. Iya, nah justru itu kan kalau misalnya Kang Iman bisa menjembatani untuk menyampaikan kembali informasi, mengingatkan informasi bahayanya jika tidak stay at home, itu mungkin akan lebih membantu juga Kang untuk mencegah supaya tidak terpapar kan. Yang niatan Mbak Yani itu udah luar biasa tuh, tinggal dibantu aja Kang Iman. Ya, siap. Nanti tinggal kontak-kontak aja ke PPH ya, Mbak Yani. Udah cukup, Mbak Yani? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada waktu nih, dan ada satu penanya lagi. Itu sih udah cukup aja. Oke, Mbak Yani. Sukses ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Abed, silakan. Ya. Audionya diaktifkan dulu. Oke. Ya? Ya. Oke. Ya, udah.
Oke, aku Abed. Aku domisili di Bogor. Menarik sekali semua pembahasan tadi. Cuman kalau aku pribadi sebenarnya aku ini kayak apa ya? Aku bilang kayak mantan psikosomatis. Jadi sudah berproses bertahun-tahun untuk merelaksasikan pikiran, tidak dikendalikan sama pikiran. Selama pandemik ini, dan aku sedikit informasi, aku sudah terbiasa bekerja dari dan di rumah. Artinya tidak, ini bukan hal yang baru gitu ya. Bukan hal baru, dan aku bisa menikmati, tingkat stresnya rendah sekali karena aku lebih senang menyibukkan diri dengan apa yang membuat aku interest. Itu yang aku lebih kembangkan. Cuman yang menjadi masalah buat saya adalah ketika 90% lingkungan saya, baik itu teman sebaya, baik itu keluarga, baik itu saudara, atau siapapun, itu 90% adalah ketakutan yang berlebihan. Ketakutannya itu bukan cuma karena dari sisi pendapatan banyak yang di PHK ataupun status tetap karyawan tapi tidak digaji, tapi juga dari permasalahan yang mungkin yang kayak tadi dibilang banyak yang baru menyadari anak-anak bahwa mamanya lebih galak. Nah, tapi para orang tua ini pun tidak menyadari bahwa mereka karena terbiasa tidak mengurus anaknya, jadi terlalu banyak permasalahan. Tapi satu masalah yang paling sulit, sedikit mulai naik tingkat stresnya saya itu adalah ketika berhadapan dengan beberapa orang tua, kerabat, termasuk orang tua saya yang memang benar-benar dulu psikosomatis, tapi sekarang naik psikosomatisnya makin meningkat. Nah, pola bahasa sudah disampaikan, maksudnya mau dari yang intonasinya halus banget, sampai intonasi yang mulai meningkat karena kesabaran juga teruji. Nadanya mulai tinggi ya? Mulai. Jadi itu yang bahkan karena dibilang gini, salah satu cirinya si COVID ini adalah batuk. Nah, jadi kita tuh di rumah nggak boleh ada yang batuk. Sedangkan saya ada sedikit masalah dengan pernafasan, jadi batuk itu bukan hampir tiap hari, tapi kayak capek dikit, udah langsung batuk. Nah, itu barusan pun ada batuk, udah matiin dulu itu. Nah, itu yang jadi akhirnya yang tadinya saya nggak ngerasa stres selama pandemik ini, stresnya bukannya berarti nggak peduli, bukan, tapi tidak membuat saya menjadi masih dalam range toleran, masih toleran, bahkan saya masih bisa terlepas saya bisa berkomunikasi dengan orang lain atau tidak, saya masih bisa memaintain diri saya bahwa saya masih bisa I'm happy with my life, seperti itu. I'm happy, saya senang, saya bahagia meskipun ada pandemik yang ujungnya nggak tahu kapan. Nah, tapi ketika berhadapan dengan 90% lingkungan, saya anggap dengan psikosomatis ya, takutan yang nggak jelas itu, udah tahu penanganannya, protapnya ketika kita PSBB, masuk ke rumah kayak gimana, kita sudah jelaskan baik-baik atau apa, tapi tetap ketika kita arahkan juga, tapi tetap itu semuanya kita, mungkin kayak teman-teman tadi bilang, lu kan nggak tahu, ya udah, yang hampir lebih dari 60% yang di-share adalah berita negatif semua. Alhasil saya bukan, jadi kalau di grup-grup itu, alhasil saya hanya silent reader aja. Begitu udah negatif, scroll up gitu lah. Tapi menghadapi sih 90%, khususnya yang saya sampai bilang ke diri saya, ini gue power syndrome nih, berhadapan dengan orang-orang yang power syndrome, dalam arti ketika kita ngomong baik pun akan meningkat intonasi. Nah, itu ini gue mesti gimana ya? Kayak bahasa aku seperti itu. Jadi akhirnya justru yang tadinya kita sehat, mulai stres, mulai garu-garu kepala. Kayak Kang Iman, asam lambung naik. Kayak saya mungkin jadi tiba-tiba batuk mendadak. Padahal nggak ada apa-apa, bisa batuk mendadak, bisa apa seperti itu. Itu yang mungkin ini selain tata bahasa kearifan, bahasa daerah, mau cara halus, cara gimana, bahkan siaran TV pun sudah dikurangin. Jadi ini cuman misalnya kayak nontonnya olahraga, TVRI Sport lah, apalah gitu. Nah, sampai akhirnya aku mulai mengarah pada titik aku nyaris give up. Dalam arti bukan ke diri akunya. Ini aku mencoba untuk tetap happy, tapi ketika berhadapan sama orang, kayaknya gue percuma ya nih gue happy ya. Kayak gitu jadinya. Aku butuh arahan untuk kayak begitu kayaknya nih. Ya, kelihatannya
Ya, kelihatannya kalau dari situasinya seperti ini, memang perlu pembicaraan yang lebih mendalam, gitu ya. Artinya barangkali perlu diluangkan waktu untuk melakukan konsultasi sehingga bisa dibicarakan dengan lebih detail. Kayak tadi kan misalnya sekian persen orang-orang dekat itu begini gitu, berhadapan sama orang yang post power syndrome segala macam gitu ya. Nah, itu semua tuh masih semacam informasi tapi yang terpecah-pecah gitu. Nah, ya masih semacam informasi terpecah-pecah. Dan kalau aku melihat dari ekspresinya, Mbak kayaknya udah mulai capek gitu ya. Udah memang kelihatan banget. Lelah gitu kan. Nah, makanya jika memang, tapi bagus banget bahwa udah ada insight pertama, aku sudah lelah, itu udah bagus. Jadi udah ada insight itu udah bagus. Kedua, ada insight aku butuh diarahkan, itu udah bagus banget gitu. Yang ketiga tinggal action ya. Gitu. Karena kalau dibiarkan seperti itu, yang merasa tadinya aku happy kok di rumah, aku dulu psikosomatik dan sekarang sudah benar-benar terkendali, kok nggak apa-apa, I'm fine gitu. Ternyata sekarang udah nggak fine lagi loh, gitu kan? Meskipun simptom yang muncul mungkin lain, gitu. Beda, yang tadi kan dibilang batuk-batuk terus lah, apalah, terus mulai akhirnya give up, ada, aduh udah deh, gue capek banget. Makin lama bisa nambing. Yang tadi malah bisa hypo, Mbak. Yang tadi kan ada hiper, ada hypo. Ini nanti makin lama bisa jadi nambing gitu. Mau orang kayak gimana juga ya terserah lu deh gitu. Gitu ya. Berharap bisa sampai bilang kayak gitu sih. Berharap nggak sampai bilang terserah lu mau kayak gimana, enggak sih. Berharap sih nggak sampai. Betul. Jangan sampai yang hypoarousal itu sampai akhirnya benar-benar terus di yang tadi ada off mode off tadi. Gitu ya. Kalau mode off terus itu kan berbahaya juga. Dan kita sendiri juga bisa jadi nggak sehat. Jadi nanti mulai muncul keluhan-keluhan fisik kan. Karena kita sendiri rasanya capek. Mbak sendiri udah ngerasa capek banget. Padahal kan di rumah terus. Padahal biasanya ini kerjaan gue happy-happy aja kayak gini. Kenapa gue capek banget ya? Nah, udah mulai capek. Barangkali justru Mbak tipenya yang hypoarousal. Hypoarousal karena terlalu overwhelmed, terlalu kebanyakan gitu ya. Stimulus yang seperti itu. Sampai akhirnya kayak mau bikin benteng gitu. Udah gitu. Nggak tahu mau gimana lagi gitu. Nah, untuk seperti itu memang kita harus bermain di window of tolerance. Baik grafik hiponya harus agak dinaikin gitu ya. Window-nya juga harus dilebarin gitu. Nah, itu perlu proses dan perlu dibimbing gitu. Berproses lagi berarti ya. Ya berproses tapi jelas goals-nya. Goals-nya jelas kan gitu. Iya. Tapi paling tidak nanti mungkin bisa lebih dalam lagi kalau ada link gitu ya, mungkin bisa. Betul. Aku setuju tuh. Boleh nanti Kang Iman ya di-share linknya. Siap. Baik, ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih, Mbak Aya. Sudah jam. Dan saya udah mau maghrib. Dan udah maghrib juga. Ini ada request dari admin, katanya minta kesediaannya teman-teman yang hadir di sini untuk mengaktifkan videonya untuk diambil foto, gitu. Seperti itu. Mungkin siapa Nina boleh ini kan? Jadi silakan teman-teman untuk aktifkan videonya semuanya biar bisa diambil fotonya. Halo semua, boleh Halo, aku Armadina, media officer-nya PPH. Jadi boleh minta tolong diaktifkan videonya, mau di Oke. Aku tunggu dulu ya. Buat dokumentasi kita soalnya. Makasih ya Mbak Aya, keren sekali. Iya. Keren sekali buat kita semua. Sip. Kok saya nggak bisa ya, Kang Iman? Kenapa? Saya juga nggak bisa. Coba, bentar. Saya nggak bisa keluar, Kang. Yuk, Kang. Bisa, Kang Iman. Nih, Yufriza Putra. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Denin. Iya, yang kalau nggak bisa mungkin nggak apa-apa. Yang bisa aja ini aku. Oke, aku hitung dulu ya. Hitungannya 100 ya kan?
Lama banget ya. Aku hitung dulu sampai 3. Aku bakal screen cap. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bentar, tahan dulu ya, tahan. Jangan dimatiin dulu videonya. Aku mau tes dulu, bisa atau enggak? Oke. Sebentar. Tunggu dulu. Oke, sekali lagi ya. Oke, ini sekali lagi. Jadi kan kuncinya Kang Iman, buka Kang Iman. Oke, ini jadinya kan ada kalau misalnya tolong Mbak. Ini kan ada 2 gitu Kak. Jadi ini yang di slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Foto 20.000 tuh kan? Waduh, 20.000 ya. Oke, semuanya udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik teman-teman, karena sudah ada di penghujung acara, saya tidak akan menyimpulkan. Saya kira teman-teman tadi materi dari Maya juga sudah sangat jelas, dan ini juga ilmu buat saya. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Aya. Terima kasih sudah memberikan waktu juga untuk memberikan sharing ya paparannya. Nanti linknya menyusul ya, Mas Iman. Nanti akan dibagikan oleh admin melalui email sekalian. Link Dan nanti itu bantuan telekonseling ya. Betul. Ada Atma, ada Satgas. Betul. Nah, sama nanti juga diminta untuk mengisi form evaluasi yang nanti akan dikirimkan oleh admin juga. Sekaligus nanti akan materi presentasinya mungkin Mbak Aya ya, nanti bisa di... Udah aku kasih ke Lenggo. Oh, ke Mbak Lenggo, oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam.